Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nuslim ala rasul karim amma ba'd. Lanjutkan dakwah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di kalangan Bani Saqif dari kitab Hayatus Sahabah. Urwah memeluk Islam dan dakwahnya kepada kaumnya serta kematiannya yang syahid. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, katanya ketika orang banyak bersiap-siap untuk mengerjakan haji pada tahun ke-9, Urwah bin Mas'ud datang menemui Rasulullah SAW sebagai pemeluk Islam dan meminta izin dari Rasulullah SAW untuk kembali kepada kaumnya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Sesungguhnya aku khawatir mereka akan membunuhmu. Kata Urwah, sekiranya mereka mendapatkanku sedang tidur, niscaya mereka tidak akan membangunkannya." Maka Rasulullah SAW mengizinkan ia kembali kepada kaumnya. Ia kembali pulang sebagai orang Islam. Hingga ia tiba di sana pada waktu Isya, orang-orang Saqif pun menyambutnya. Lalu Urwah mendakwahi mereka kepada Islam, akan tetapi mereka mencacinya dan membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan Urwah adalah seperti sahabat Yasin. Beliau mendakwahi kaumnya lalu dibunuh oleh mereka. Kata Haythami, kisah di atas telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan diriwayatkan juga dari Ad-Juhri, yang kedua-duanya hadis mursal dengan sanad keduanya hasan, juga dikeluarkan oleh Al-Hakim beserta tafsirnya. Kegembiraan Urwah ketika menjemput kematiannya dan nasihat beliau kepada kaumnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Waqidi dari Abdullah bin Yahya dan yang lainnya, dinyatakan dengan panjang lebar diantaranya. Maka Urwah pun tiba di Taif pada waktu Isya. Ia masuk ke rumahnya, orang-orang Saqif pun datang ke rumahnya dan mengucapkan salam sebagaimana orang jahiliyah mengucapkan salam. Maka Urwah enggah untuk menjawab salam mereka dan berkata, "Hendaknya kalian memberikan ucapan salam dengan salam ahli jannah, yaitu assalam, kesejahteraan atas kamu." Oleh karena itu mereka menyakitinya, padahal ia telah memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Orang-orang Saqif itu berkumpul dan berbicara satu sama lain mengenai tindakan selanjutnya yang akan diambil terhadap Urwah. Ketika fajar menyingsing, ia naik ke atap kamarnya dan mengumandangkan azan subuh. Orang-orang Saqif pun keluar dari rumahnya masing-masing menuju rumah Urwah dan mengepungnya. Mereka memanah di rumah Urwah dari berbagai sudut hingga seorang laki-laki dari Bani Malik yang bernama Aus bin Auf berhasil memanah lengan Urwah, maka darah mengucur tidak henti-hentinya. Kemudian Gailan bin Salamah, Kinanah bin Abdul Ya'lil, Al-Hakim bin Amru, dan beberapa orang dari Bani Ahlab bersiaga dengan senjatanya. Mereka berkata, "Kita akan berusaha mati-matian hingga semuanya binasa, atau kita membunuh 6 orang dari kalangan para ketua Bani Malik." Ketika Urwah melihatnya, ia berkata, "Janganlah membunuh mereka, karena sungguhnya aku telah bersedekah dengan darahku ini untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Sungguhnya darahku yang mengalir ini adalah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakanku, dan kesyahidan yang dikarenakan Allah untukku. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, telah memberitahuku bahwa kalian akan membunuhku." Jika Urwah melihat, ia berkata, "Janganlah membunuh mereka, karena sungguhnya aku telah bersedekah dengan darahku. Sesungguhnya aku telah bersedekah dengan darahku ini untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Sungguhnya darahku yang mengalir ini adalah kemuliaan yang dengannya Allah memuliakanku, dan kesyahidan yang dikarenakan Allah untukku. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pesuruh Allah telah memberitahuku bahwa kalian akan membunuhku." Kemudian Urwah memanggil jamaah yang turut bersamanya dan berkata kepada mereka, "Apabila aku mati, kuburkanlah aku bersama para syuhada yang telah sama-sama berjuang dengan Rasulullah SAW." Setelah Urwah wafat, mereka pun menguburkannya bersama para syuhada. Berita terbunuhnya Urwah telah sampai kepada Rasulullah SAW, lalu bersabda, "Perumpamaan Urwah adalah seperti sahabat Yasin."